Sebuah lagu dari band metal legendaris mengalun samar-samar di antara derai angin yang meniup pepohonan. Siang itu begitu panas, seperti siang-siang sebelumnya. Orang bilang garis orbit matahari yang tepat melintas di atas pulau ini adalah sebab musabab yang menjadikan siang hari di pulau ini lebih panas daripada siang hari di pulau lain di seluruh Nusantara. Sebagian mengira hamparan kebun sawit berhektar-hektar yang sudah berdiri jauh sebelum bangsa ini merdeka, pada dasarnya sampai saat ini pun memang belum merdeka sih, adalah penyebab panas terik yang begitu terlalu. Yang lain masih dengan ilmu perkiraan menganggap bahwa panas yang muncul bukan karena garis orbit matahari ataupun hamparan kebun sawit yang lebih luas daripada pemukiman penduduk yang tinggal. Kadar panas yang terkandung dalam batu bara yang menyurak ke permukaan lah yang menjadikan pulau terluas di Nusantara ini begitu panas di siang hari. Lantunan lagu milik band metal yang lembut tetapi garang masih samar terdengar. Suara lagu itu keluar dari sebuah benda kecil berbentuk teropong bermotif cat loreng seperti seragam tentara. Benda kecil yang berbentuk seperti teropong pengintai itu adalah sebuah teknologi terbaru dan tercanggih yang pernah ada di pulau ini. Teknologi yang banyak memberi pertolongan bagi penduduknya, mengusir sepi, menghibur hati yang sedih, menghilangkan rasa lapar dalam perut, dan melupakan kekejaman pemerintah yang tak henti-henti memberi ruang bebas bagi investor sawit. Mereka, para pemimpin yang katanya menjadi wakil rakyat, tidak pernah merasakan gigi ngilu akibat sering mengonsumsi air bercampur limbah kimia perusahaan sawit. Limbah pupuk yang dibuang begitu saja ke sungai menjadikan warna air sungai yang jernih menjadi keruh, menjadikan rasa air sungai menjadi aneh, menjadikan gigi ngilu dan penyakit gatal. Dua orang remaja duduk di tepi danau bekas eksploitasi batu bara. Area ini awalnya merupakan lahan warga yang dimiliki atas dasar sama-sama tahu tanpa surat tanah resmi. Kemudian datanglah sekelompok orang yang tampak gagah dan terpelajar. Itu terlihat dari pakaian yang mereka kenakan. Mereka mendeteksi kadar kalori batu bara di bawah lahan tersebut. Tidak berserang lama, datang berduyun-duyun alat berat mengeruk tanah, mengebom, dan menjarah habis sumber daya alam yang bernilai tinggi itu. Aktivitas pengerukan batu bara yang berlangsung bertahun-tahun menjadikan lahan tersebut, termasuk beberapa lahan di area lain, membentuk lubang raksasa. Setelah apa yang mereka cari habis tak bersisa, area tersebut ditinggalkan begitu saja. Seiring berjalannya waktu dan perubahan musim, lubang besar yang mereka ciptakan itu berubah menjadi danau. Disinilah dua remaja itu menghabiskan waktunya sepulang sekolah. Duduk santai menunggu ikan menyambar kail pancingnya, sembari mendengarkan musik metal versi akustik yang didapatnya dari guru bahasa Inggris mereka di sekolah. Lagu berjudul Nothing Else Matters itu merupakan tugas kelompok yang harus mereka hafalkan. Minggu depan, masing-masing kelompok harus maju di depan kelas dan menyanyikan lagu berbahasa Inggris yang sudah dipilihkan oleh guru bahasa Inggris yang didatangkan langsung dari Jawa. Dalam penantian atas ikan-ikan malang yang tertipu umpan cacing, Rafa mengedarkan pandangannya ke sekeliling danau. Beberapa danau kecil yang berada tak jauh dari danau tempat mereka memancing, ia amati dengan mata sedikit berkerut. Aku tak pernah bisa memahami apa mau mereka kaum mendatang, ucap Rafa kepada Rila yang duduk di sebelahnya. Kaum pendatang
adalah ungkapan yang biasa mereka gunakan untuk menyebut suku-suku lain yang datang sebagai perantau, seperti suku Jawa yang datang dari Pulau Jawa, suku Bugis dan Toraja yang datang dari Pulau Sulawesi, suku Batak, Flores, dan lainnya yang mengadu nasibnya di tanah perantauan Kalimantan Timur. Orang yang diajaknya bicara seketika menoleh. Ia yang dari tadi fokus pada gagang pancing yang dilemparnya ke danau, mengamati wajah Rafa, mencoba menunjukkan perhatian sebagai seorang teman kepada teman yang mengajaknya berbicara. Rila yang memang tak pernah mampu memahami sesuatu yang sulit dan rumit, tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Rafa. Baginya, kalimat tersebut terdengar seperti ucapan orang dewasa. Rafa dan Rila sama-sama terdaftar sebagai siswa SMA Negeri 1 Maratai, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat. Namun, keduanya berbanding terbalik. Rafa selalu memiliki arah berpikir seperti orang dewasa dan gemar mengucapkan kalimat-kalimat rumit untuk ukuran seusianya. Sementara itu, Rila selalu tertinggal beberapa langkah di belakang. Jika diibaratkan dengan sebuah perumpamaan, ketika kedewasaan berpikir Rila sudah mendekati garis finish, Rila justru masih terseok-seok mengejar dari arah belakang yang jaraknya tak jauh dari garis start. Maka, diam dan pura-pura mengerti adalah jurus andalan yang tak pernah bosan ia gunakan ketika berbincang dengan Rafa. Lantaran begitu seringnya jurus itu digunakan, Rafa mafhum. Ia menatap Rila. Rila membalas sembari mengangguk-anggukkan kepala. Kedua ujung bibirnya ditarik ke belakang sedikit. Itulah bentuk kepura-puraan yang selalu mudah dideteksi. Sebuah variasi dari jurus pura-pura paham tadi. Rila. Rafa mendekatkan kepalanya dan memandang Rila lebih dekat. Jarak kedua wajah mereka sangat dekat, hanya beberapa sentimeter. Keadaan ini membuat Rila salah tingkah. Kedua tangannya menjambak rumput untuk mempertahankan diri dari tatapan Rafa yang begitu dekat menatap wajahnya, dan hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Rila. Tatapan itu seakan memiliki daya dorong yang kuat yang mampu mengempaskan tubuhnya. Bisa dipastikan seperti yang selalu terjadi, karena tatapan itu Rila pasti tumbang. Andai kata ia tak segera menjambak rumput yang tumbuh subur di tepi danau. Keringat dingin mulai menjalar di tubuhnya. Beberapa titik keringat muncul di kening dan bibir atas, berbaris seperti deretan bulu kumis. Ia benar-benar tak mampu menghadapi situasi semacam ini. Selalu tak pernah mampu. Aku tak pernah paham apa mau mereka kau mendatang. Sama seperti lagu aneh yang harus kita dengar ini. Bisik Rafa kepada Rila yang tengah berjuang mati-matian melawan tatapan Rafa yang menghantam merasa percaya dirinya. Rila menyesal keputusannya tak menabur bedak di wajah sebelum berangkat tadi. Ia pun tumbang, terjungkal.